Kembali bersama Nusron Wahid dalam DBS To The Point. Mas Nusron, pertanyaan saya sebetulnya Anda Muslim lalu kemudian menjadi ketua tim pemenang Ahok. Mengapa Anda terima posisi ini sebetulnya? Karena Ahok double minoritas. Ahok double minoritas. Cina, Kristen. Cina dan Kristen itu double minoritas di Indonesia. Apa hubungannya dengan pilihan Anda tadi? Saya sedikit banyak dikenal sebagai tokoh Muslim. Betul. Bagi saya ini adalah mayoritas membantu minoritas, dan ini adalah ujian atas keutuhan dan eksistensi kebinekaan kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya punya mimpi dan saya berobsesi memang dari dulu bahwa rakyat Indonesia kita harus edukasi terus secara demokrasi dan secara politik. Memimpin, mencari pemimpin jangan dilihat dari latar belakang suku, agama maupun rasnya, tapi karena kredibilitas, kemampuan dia dalam memimpin dan memakmurkan rakyatnya. Ini adalah ujian dan PR bagi keindonesiaan kita yang permanen. PR bagi keindonesiaan kita yang permanen. Itu sekarang ada di Jakarta sudah double minoritas. Sudah double minoritas. Suatu hari saya pun ingin memimpikan yang lain. Bagaimana misal di Papua, di NTT, di Bali, di Sulut. Kalau Ahok ini berhasil, akan membuka inspirasi bagi orang Muslim, orang Jawa bisa tampil menjadi gubernur, menjadi bupati di tanah Indonesia yang bukan mayoritas Muslim. Kenapa mimpi Anda seperti itu? Karena saya lahir di Indonesia dan ingin melihat Indonesia itu seperti kumbang-kumbang dan binika yang sangat warna-warni dan orang tidak lagi mempersoalkan warna-warni itu. Oke. Mas Nusron, Anda ini jadi ketua tim pemenang atau tim suksesnya Ahok ini atas perintah Jokowi atau perintah Golkar sebetulnya? Waduh, susah ini jawabnya ini. Tapi yang jelas 3 partai sama teman Ahok memberikan amanah kepada saya, tolong Bapak pimpin ini. Karena saya orang Jawa, amanah itu kalau datang nggak boleh diingkari. Kita punya prinsip, tidak boleh mencari jabatan, tidak boleh mengejar jabatan, tapi tidak boleh lari kalau Anda tidak dikecam karena beberapa waktu lalu kan di sosmed itu dibilang kalau orang mendukung pemimpin yang Kristen seperti Ahok itu kafir. Kan ada cerita begitu. Sudah terlalu biasa seperti itu. Itu bagian proyek edukasi saya. Soalnya Anda dari GP Ansor, pimpinan NU. Saya ingin melihat bahwa bagaimana kita melihat pemimpin itu adalah yang inklusif. Kapasitas prestasi yang kita tonjolkan. Sampai kapan Indonesia ini akan maju? Kalau kita melihat orang itu tidak prestasinya, tapi hanya karena latar belakangnya, nggak akan maju. Buktinya Sadiq Khan, seorang imigran yang di London, India, wali kota London, Muslim, bisa memimpin dan menjadi wali kota London loh. London, Muslim, jadi pemimpin di London. Yang di sana mayoritaskan Anglo-Saxon, tahu sendiri. Konservatifnya orang Kristen adalah yang ada di Inggris. Itu pun sudah menerima perubahan. Seorang yang punya prestasi, Sadiq Khan, bisa jadi wali kota. Kenapa kita masih mempersoalkan seperti itu? Mas Nusron, dengar-dengar ini cerita, begitu Anda menjadi ketua tim sukses, lalu kemudian katanya teman-teman PDIP itu bilang kalau kita masuk, kita harus ada di tempatnya Mas Nusron. Ya, tidak jadi ketua tim pemenang. Alah, jadi ketua tim aja kok jadi rebutan. Kalau mau ambil aja. Saya nggak pernah pusing. Kerjaan kita masih banyak. Kalau mau ambil aja. Ini kan amanah. Saya melamar juga tidak, pingin juga tidak. Tapi karena amanah kita tanganin. Kalau ada yang minat silakan dengan senang hati. Senang hati. Apalagi kalau ini demi kebersamaan. Yang penting saya ingin terlibat dalam perubahan sejarah ini. Ada seorang gubernur di Jakarta dari orang yang double minoritas, Cina dan Kristen tadi, bisa menang karena prestasinya dan orang tidak lagi mempersoalkan unsur sara. Mas Nusron, pertanyaan saya yang terakhir, siapa sih lawan Ahok sebetulnya yang paling pantas di DKI? Karena ada orang bilang lawan Ahok sebetulnya tinggal dirinya sendiri. Lawan Ahok selain dirinya sendiri, yang kedua adalah bayang-bayang akan sara itu.
itu lawan yang sejati. Selainnya tidak ada. Semua manifestasi lawan itu, entah itu Risma, entah itu Sandiaga Uno, entah itu yang lain, semua itu akan jualan yang dia jual adalah antitesa terhadap Ahok, yaitu dia Kristen, dia akan tonjolkan kemuslimannya, dan itu tidak sehat dan tidak akan bisa memajukan bangsa dan rakyat Indonesia. Mas Nusron, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih, sampai ketemu dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Nusron Wahid, Ketua Tim Pemenangan Ahok menuju DKI 1. Saya harap Anda bisa menikmati perbincangan ini. Sampai jumpa lagi dalam perbincangan DBS To The Point berikutnya.